Apa kabar semua ibu-ibu, bapak-bapak? Masya Allah, tak jelas tahap apa kata orang. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Yang mau saya jelaskan pada pertemuan ini ada 3. Yang pertama takwa, yang kedua kebersamaan, yang ketiga memaafkan. Dari mana dapat Ustadz yang 3 ini? Itu tulisannya di belakang. Yang pertama takwa. Takwa selalu disandingkan dengan iman. Iman dulu baru takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Habis iman, ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Selalu disandingkan iman dengan takwa. Apa hubungan iman dengan takwa? Apa itu iman? Apa itu takwa? Misalnya kata dokter begini, ibu ada asam urat. Ibu percaya sama dokter itu bahwa ibu kena asam urat. Itu namanya iman. Beriman kepada karena dokter. Itu namanya iman. Ibu ada asam urat, ibu percaya sama cakap dokter itu namanya iman. Lalu dokter itu ngomong, karena ibu ada asam urat, jangan makan gonggong, jangan makan emping melinjo. Ibu takut makan gonggong, takut makan emping melinjo, itu namanya takwa. Jelas? Ibu tahu, paham, percaya bahwa ibu kena asam urat, itu namanya iman. Dekat gonggong ibu bantai, datang emping melinjo, untung piringnya tak kena kunyah. Itu namanya hanya beriman tapi tidak jelas? Oke, belum jelas, saya kasih contoh kedua. Saya biasa kalau ngajar dulu di kampus mahasiswa tuh saya kasih 3. Jelas? Belum Pak Ustadz. 2. Jelas? Belum Pak Ustadz. 3. Jelas? Belum Pak Ustadz. Kalau udah 3 kali ku jelaskan kau tak juga jelas, 2 gendangnya. Kalau tak aku keluar, kau keluar, saya bilang. Contoh kedua, kata dokter, ibu kena darah tinggi. Ibu percaya sama cakap dokter itu namanya iman. Karena ibu darah tinggi, jangan makan daging kambing, jangan makan gulai kambing, jangan makan sate kambing, jangan banyak santan, jangan banyak pikiran, jangan tengok tetangga mobil baru, jangan tengok gelang tetangga, jangan tengok tas kulitnya. Lalu ibu ikuti cakap dokter itu. Setiap ada kawan tas baru, ibu pejamkan. Setiap nampak gulai daging, tak ibu makan. Itu namanya tak jelas. Oke, contoh ketiga. Bu, mau ada ikut acara pengajian Ustaz Somad ya? Iya. Di depan Masjid Islamic Center, masjid apa namanya itu? Masjid Agung ya? Ya. Ada razia loh Bu. Ibu percaya ada razia lalu lintas di depan Masjid Agung. Percaya bahwa ada razia, itu namanya iman. Iman kepada polisi. Itu namanya iman. Lalu karena ibu percaya, maka ibu pun langsung pakai helm standar. Klik, langsung cek dompet, tengok SIM hidup atau mati, langsung buka STNK BPKB sudah bayar pajak atau belum.
ketakutan dalam hati, takut kena razia sehingga berefek pada melihat SIM dan STNK, itu namanya takwa. Jelas? Ibu percaya bahwa setelah mati ini kita akan masuk kubur? Percaya ada pertanyaan mungkar nakir? Percaya bahwa nanti setelah dunia kiamat kita akan bangkit lagi? Percaya bahwa kita akan berada di padang mahsyar dibangkitkan? Percaya bahwa nanti kita meniti titian Shiratal Mustaqim? Percaya bahwa amal kita nanti akan dihisab, dihitung, dikira di hadapan Allah? Percaya bahwa kita menunggu syafaat Nabi Muhammad? Percaya bahwa kita akan masuk surga? Percaya sama neraka jahanam? Itu berarti sudah beriman. Lalu kemudian karena percaya, tutup rambut, tutup aurat, jangan jelalatan, jangan makan riba, jangan makan haram, jangan ghibah, jangan namimah, jangan gosip, jangan adu domba. Menjauhi semua perbuatan yang dilarang Allah, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah karena takut azab Allah, itu namanya jelas. Udah saya kasih 3 contoh, tak juga jelas. Bagus kita pergi ke tepi laut. Ngapain Pak Ustadz? Makan. Dari Nabi Muhammad. Saya tak suka solawat yang pakai irama-irama lagu-lagu tuh Pak Ustadz. Saya sukanya solawat itu tak usah pakai lagu, lurus-lurus aja, tak salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Saya tak suka solawat yang pakai suara Pak Ustadz. Saya tenang kalau solawat itu dalam hati. Ya tak apa-apa. Yang penting bersodakoh. Karena acara kita nanti penggalangan dana. Nah, apakah takwa itu bisa tiba-tiba datang ke dalam hati kita? Kalau saya nanya, ibu nggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri itu. Apakah takwa itu bisa tiba-tiba datang ke dalam hati kita? Allah mengajarkan kita menanamkan takwa melalui proses. Proses yang paling pendek adalah sholat. Allahu Akbar. Ada orang yang sholat berani menengok atap. Oh, ada cicak kawin. Kenapa? Padahal tak ada CCTV, padahal dia di kamar, tidak ada ustadz, tidak ada supervisor, tidak ada pengawal, dia sendiri. Kenapa matanya tak jelalatan? Karena dia takwa. Tapi sholat sebentar, rakaat pertama 1 menit, rakaat kedua 1 menit, cuman 2 menit takwanya. Mana ada sholat? Ibu gatal betul rambut, takkan mau menggaruk. Ada ibu yang sholat menggaruk. Mana ada? Gatal betul, garuk sekali. Gatal juga lagi sekali. Gatal juga lagi. Begitu salam, pergi beli obat kurap.
menggaru takut, mata jelalatan takut, mukena telekung panjang, itu dalam rangka menanamkan takwa. Hasil daripada sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya. Itulah puncaknya. Fahsya, mungkar. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya dosa, mungkar dosa juga. Apa beda dosa fahsya sama mungkar? Fahsya perbuatan dosa yang terkait seksual, mungkar perbuatan dosa yang non seksual. Kenapa Allah membagi antara dua? Karena memang manusia ini kejahatannya ada dua. Ada orang rajin bangun masjid, rajin ngasih santunan anak yatim, rajin menyumbang, rajin, tapi gatal. Itu dia kena pasal fahsya. Ada orang matanya tak jelalatan, cakapnya tak porno, otaknya tak jahat, tak pernah mengganggu bini orang, tidak pernah mengganggu anak gadis orang, tidak gatal, tapi koruptor. Ada yang lebih parah, udahlah koruptor, gatal. Mudah-mudahan suami ibu semuanya soleh semua. Ya Allah, selamatkanlah suami-suami ibu ini dari pelakor ya Allah. Wah, kuat kali amin ya. Salat cuma 2 menit, 2 rakaat. Ada yang lebih lama lagi menjadi takwa. Kapan itu? Berangkat dari Madinah jam 8 pagi sampai di Makkah sore. Dari mulai Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Ada yang berani ngupil? Kenapa takut ngupil? Takut gugur bulu hidung, kena denda. Ada yang berani bersisir rambut? Takut. Ada yang berani pakai minyak wangi? Takut. Nyangkut daging di gigi. Ada yang berani mencabut duri kurma untuk mencongkel gigi? Takut. Ada nampak burung merpati cantik, ada yang berani menangkap merpati? Takut. Sampai di mobil itu takut bercakap. Datang kawan cerita, ku tengok si anu itu belanja aja kerjanya. Datang pula kawan sebelah, si anu itu ku tengok asal ke sana nawarnya minta ampun banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Salat cuma 2 menit takwanya. Umrah takwanya 10 jam. Kalau naik kereta api 5 jam. Habis tawaf, habis sa'i, tahallul, langsung mencari kawan sekursi tadi. Apa yang mau ceritakan tadi? Oh memang iya, gue tengok apa. Salat cuma 2 menit. Umrah cuma 3 jam. Kalau naik kereta api dari Madinah. Panjang umur, sehat badan, bulan Oktober kita akan berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Salat untuk takwa, umroh untuk takwa. Yang lebih lama lagi, ini lama bukan main. Kapan dia? Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, 13 jam. Ini takwa yang panjang. Ini namanya puasa. Ngambil air wudhu, kumur-kumurnya sekali, meludahnya 5 kali. Takut. Air minumnya halal, sayurnya halal, keongnya halal, seafoodnya halal, cuminya halal. Begitu habis suami pergi kerja, anak pergi sekolah, ibu tinggal sendiri di dapur. Ada yang berani mencicipi? Kenapa? Itulah yang disebut dengan takwa. Datang kawan nelpon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul kau tahu kan katanya suami si anu, bini si anu, apa.
kita sedang puasa. Terus gimana ini? Aku udah siap-siap paket ini. Nanti kita sambung habis buka puasa. Ini agak panjang sedikit, 13 jam. Sholat 2 menit. Masuk umroh 3 jam, 10 jam. Masuk puasa, ini panjang, 13 jam. Ada yang lebih panjang lagi. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik, 6 hari. Ini yang disebut dengan ibadah haji. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan bisa berhaji ke Baitullah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya berangkat tahun 2024 nih Pak Ustadz. Oh, Bapak store ONH-nya berapa? 2013 Pak Ustadz. 2013 berangkat. Salah satu ustazah yang ngajar di Ma'had Az-Zahra, tempat Ustazah Fatimah, berangkat sekarang. Baru tamat pondok. Tanya orang tuanya, nyetornya kapan? SD. Maka anak-anak ibu bapak, sekarang kabarnya ada yang sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun. Jadi kalau saya store sekarang, umur sekarang 27, berarti mudah-mudahan ibu, bapak, anak-anaknya semuanya diberikan haji yang mabrur. Saya cuma mau menceritakan bahwa semua ibadah-ibadah yang diberikan Allah, sholat, umrah, puasa, haji, itu semua tujuannya adalah takwa. Orang kalau tidak mengerti ibadah ini, kau kemarin balik dari umrah ya? Iya. Kayak mana perasaan di sana? Panas. Kau kemarin dari umrah ya? Iya. Kayak mana di sana? Alah, harga jilbabnya sama aja macam di Batam. Nggak ngerti dia untuk apa ibadah ini. Padahal ibadah. Kau kemarin umrah ya? Iya. Gimana perasaan? Aku tengok umrah itu cuma mutar-mutar, lari-lari. Padahal tujuan daripada ibadah itu semuanya adalah takwa. Khotib naik ke atas mimbar, 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Yang wajib diantaranya adalah wasiat takwa. Mencari menantu, takwa. Mencari istri, takwa. Mencari suami, takwa. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat suami yang bertakwa. Waktu Ustadz bilang mudah-mudahan dapat suami takwa, semuanya bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja dia. Terus ditanya, ibu kok nggak ngaminkan? Saya sudah dapat katanya. Loh, kok ibu tahu? Rupanya nama suaminya Pak Takwa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu penjelasan yang pertama, penjelasan takwa. Takwa, kebersamaan, memaafkan. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua KNPI Kepulauan Riau. Namanya Pak Tedino. Tengok baik-baik, tak lama lagi balihonya akan banyak. Berikutnya yang kedua adalah kebersamaan. Ibu seringkali bersama-sama ibu itu. Iyalah Pak Ustadz, kenapa ibu bisa bersama-sama dia? Karena kami sama-sama kaya. Ibu seringkali bersama-sama dia, iya. Kenapa sama-sama sering sama-sama dia? Karena kami sama-sama PNS. Ibu seringkali sama-sama dia, iya. Kenapa bisa sama-sama dia? Kami ini sama-sama bangsawan Pak Ustadz, bangsa yang hidup di awan. Orang bisa bersama kalau banyak persamaan. Kok kenapa akrab kali sama dia? Aku memang bestie betul sama dia. Kenapa? Karena kalau ngomong aib sama orang sama dia itu enak kali. Enak kali. Banyak kali ya Ajinomotonya. Kadang aku udah kehabisan bahan, ada aja bahannya. Orang bisa bersama kalau banyak kesamaan. Kenapa ibu bisa sama-sama pengajian ini? Karena sama-sama beriman, sama-sama bertakwa. Kalau bersama karena harta, hartanya hilang, masih enak bersama?
Kalau bersama karena kuasa, waktu kawan tak ada kekuasaan, masih enak bersama? Kalau bersama karena sama-sama PNS, waktu kawan kerja kita pensiun, masih enak berkawan? Maka bersamalah dengan satu persamaan yang tak akan lekang karena hujan, tak akan lapuk karena panas. Kebersamaan dibangun dalam dasar la ilaha illallah. Insya Allah, kalau kebersamaan ibu jaga dengan ini, bersama bukan karena harta, bersama bukan karena kuasa, bersama bukan karena partai, bersama bukan karena jabatan, bersama bukan karena status sosial, bersama karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Saya sekarang ini beda dengan kunjungan sebelum-sebelumnya. Saya ke Batam ini sejak 2014, sekarang sudah 2024, sudah 10 tahun saya bolak-balik. Tapi kedatangan sekali ini bersama dengan orang-orang yang memang kami sudah bersama sejak tahun 98. Sekarang 2024, persahabatan seperempat abad. Ini yang hadir sekarang nih, ini sahabat-sahabat saya ketika kami sama-sama kuliah di Mesir. Ini yang pakai baju batik, ini namanya Ustadz Haruna Hashim. Saya angkatan 94, beliau angkatan 92. Tapi mukanya mudaan beliau. Di sebelah beliau itu namanya Ustadz Fadil Rahmi Tengku dari Aceh, anggota DPD RI, kantornya Senayan di Jakarta. Beliau kakak kelas saya di pondok Darul Arafah Lau Bakri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ke Mesir angkatan 96, saya 98. Di sebelahnya itu namanya Ustadz Zainuddin, bukan yang ditinggalkan Hayati. Dia angkatan 96 dari Medan, saya angkatan 98. Yang satu lagi itu hilang, takut dia, sembunyi di balik. Namanya Amir Syarifuddin. Dia angkatan 99, saya angkatan 98. Kenapa kami bisa bersama sejak 98 sampai sekarang? Karena mereka tak pernah melihat kasta, tahta, wanita, Toyota. Tak pernah kami berkelahi, tak pernah kami bertengkar, tak pernah kami macam-macam. Tadi sebelum kemari sempat video call dengan sahabat kami. Beliau jenggotnya sudah segini, tak pernah diejeknya saya yang belum tumbuh ini. Beliau sorbannya besar, beliau pimpinan pondok tahfiz Quran. Waktu saya datang ke pondoknya, santrinya ramai laki-laki perempuan. Serius orangnya, tak macam saya, serius. Lalu saya pun cerita sama dia macam mana kami dulu di kota Makkah Al-Mukarramah. Jamaah yang paling kami tunggu-tunggu waktu jadi mahasiswa kuliah dulu adalah jamaah yang datang dari Sumatera Barat. Kenapa? Mereka banyak bawa rendang. Asal nampak dari Padang, dari Mama. Ambo dari Bukit Tinggi. Oh, dakek mana aja mbak balaci lanci anai rumahnya di rumah awal. Dari mana? Ambo dari Riau. Oh, dakek tuh katanya. Dari mana? Kami kuliah mah. Langsung dikasihnya rendang sebungkus. Jadi kami tinggal beli nasi aja. Beli nasi 5 rial. Oh, itu udah banyak. Dibentanglah di halaman Masjidil Haram itu. Ngasih 5 rial. Ditumpahkanlah rendang tuh. Begitu ditumpahkan, tercirik merpati dari atas. Tak bisa dibedakan mana yang dari atas, mana yang dari bawah. Jatuh ke peci. Inilah ke kawan saya yang punya pondok tahfiz yang kami video call tadi. Jadi waktu dia sedang di pondok, sedang serius, saya ceritakan itu ke dia. Langsung dia gitu. Hilang wibawanya langsung, hilang harkat martabat dari depan santri-santri.
Jadi indahnya kebersamaan itu. Makanya ibu kalau sedang tak enak badan, kalau rasa demam-demam angat-angat, demam-demam puyuh, cara menyembuhkannya, kumpullah sama kawan-kawan, sehat langsung. Betul? Nanti kami nih sejak di jalan jumpa. Saya pernah dibawa Ustadz Endri menjenguk Ustadz kita di sini. Ustadz tolong jenguk ini Ustadz alumni Mesir. Maaf, mohon maaf, kena penyakit gula, sudah menghitam kulitnya Ustadz, terbaring di rumah, tak bisa lagi menyambut kami di ruang tamu. Masuk saya ke kamar, begitu nampaknya saya, kami alumni Mesir, langsung cerita tentang Al-Azhar Kairo 1 jam. Sehat dia langsung diantarnya kami ke ruang tamu. Anak istrinya pun terkejut, katanya abang sakit, sehat langsung jumpa kawan. Makanya kalau nengok ada orang sakit, jangan bawakan jeruk. Orang sakit dikasih jeruk, yang orang dibawakan jeruk, apel, anggur tuh orang sehat. Orang sakit, kalau orang sakit bawakan kawan-kawannya, dudukkan, insya Allah sehat dia, insya Allah. Begitulah ibu menjaga kebersamaan ini, insya Allah. Bersama di pengajian Muslimah Batam, bersama di surga Jannatul Firdaus. Saya terus terang, kenapa bisa berkawan sama mereka ini, walaupun statusnya sekarang udah macam-macam, itu karena mereka cakapnya tak meninggi. Saya kalau udah ngobrol sama kawan, gasnya kencang, itu tak tahan saya. Ada model kawan ini macam Kap 70, tapi ada model King Cobra. Saya kalau udah kawan cakapnya terlalu tinggi, udah kau terus duluan aja. Kalau bahasa Melayu namanya tinggi sebenang. Tahu tinggi sebenang? Cakap tuh tinggi aja, walaupun sebenang pun jadilah. Sebenang tuh kan tipis itu, ada tinggi terus cakap. Saya kalau berkawan sama orang tinggi cakap tak tahan saya. Kau kalau mau tinggi mau duluan lah, aku begini aja. Saya yakin dan percaya ibu. Makanya kalau kita mau menjaga persamaan, kebersamaan, jangan singgung perasaan orang. Jangan cerita rumah sama orang yang belum punya rumah. Jangan cerita bini sama orang yang belum. Jangan cerita anak sama orang yang belum. Pandai-pandai jaga perasaan, jagalah hati, jangan sakiti hati, supaya jangan sampai sakit hati. Kaca jatuh bisa direkat, galah patah bisa disambung, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Betul bu? Saya yakin dan percaya ibu ini bisa ikut pengajian ramai ini karena hatinya tidak tersinggung. Coba kalau hatinya tersinggung, ayo kita pengajian yuk. Di mana? Ini acara Muslimah Batam. Aku sebetulnya mau pengajian Ustaz Somad, tapi nengok muka dia mau muntah aku. Daripada jumpa aku nanti di sana. Jadi kau nggak ikut pengajian, aku ikut pengajian, streaming aja dari rumah. Tolong nanti pas acara tuh kameranya ke muka Ustaz aja ya, jangan ke yang lain. Nanti nampak aku pecahkan handphone nih. Makanya jaga perasaan orang. Saya tahu cakap saya banyak menyinggung perasaan bapak ibu. Pas saya cerita tadi tentang darah tinggi, yang darah tinggi, wah aku nih gitu dia. Pas saya cerita tadi tentang asam urat, wah aku nih gitu dia. Makanya kuncinya jangan selalu terlalu merasa. Perasaan itu biasa-biasa aja. Orang kalau terlalu sering merasa, sikit-sikit merasa, sikit-sikit merasa, sikit-sikit lama-lama mati tegak. Belum datang malaikat maut, udah mati duluan. Insya Allah ibu bapak semuanya sehat walafiat zahir dan batin. Jaga kebersamaan, sama-sama ngaji, sama-sama takut sama Allah, sama-sama ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, sama-sama ingin selamat dari fitnah akhir zaman, sama-sama ingin mendapatkan ilmu dari Buya Yahya, dari guru-guru kita, dari Ustadz Abdul Somad, sama-sama saling mendoakan, minta doakan, dan sama-sama husnul khatimah insyaallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Pada akhirnya kebersamaan kita ini akan berakhir.
Sama-sama ke Mesir 98, sama-sama belajar di Al-Azhar, sama-sama ikut Persatuan Mahasiswa Riau di Kairo, sama-sama pulang ke bumi lancang kuning, sama-sama berdakwah. Tapi Ustadz Saiful Fajri, orang asli dari Batam ini, itu kawan saya seangkatan itu, mendahului saya. Untuk kawan-kawan sahabat keluarga yang mendahului kita semuanya, mereka tanda terkenang, tanda teringat. Untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang yang kembar seperut, seayah, seibu pun belum tentu matinya bisa sama-sama. Jadi ibu, siap bersama berarti siap berpisah. Sama-sama mengaji, siap berpisah. Siap bersama, siap ditinggalkan, siap meninggalkan. Saya WA lah ke kawan saya, kalau aku mati kau jangan datang ke Pekanbaru ya, jangan tengok jenazahku ya. Dijawabnya, kenapa gitu pula Mat? Kata dia, karena tanganku tak bisa menghapus air matamu. Langsung dijawabnya, pret, kata dia. Kadang kawan kita ini serius sekali. Gitu juga kadang sama kawan-kawan ini saya bilang, kalau ku tengoklah dari aku sekarang, aku ini kan kurus, pergi ke sana kemari. Kalau ku tengok antara aku sama kau, nampaknya aku duluan. Janganlah gitu Mat, janganlah itu. Kenapa kau pula duluan? Maksudnya aku duluan yang mengiringi jenazah kau. Ya serius sekali. Kalau saya sama ibu ya terserah aja, saya belakangan ibu duluan boleh, ibu duluan. Mati ini tidak usah terlalu takut mati, tapi jangan pula terlalu berani mati. Jangan habis pengajian, aku Pak Ustadz setelah ngaji sama Ustadz ini nggak takut mati, berangkat ikut pengajian tak ada pakai helm. Prit, kata Pak Polisi, kenapa nggak pakai helm? Nggak takut saya mati Pak. Kata Pak Polisi, memangnya kau aja yang ngaji, aku streaming juga, aku ngaji, kata dia. Memang kau nggak mati tapi kena tilang, kata dia. Mati jangan terlalu takut. Ini takut, kau pengajian nanti? Enggak, aku takut mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati, kalau mati kata Allah mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Di dalam kelambu pun mati, minum kopi pun mati. Mak saya mengirim saya ke Mesir 4 tahun, habis ke Mesir ke Maroko 2 tahun, habis itu ke Sudan, habis itu pergi ke sana kemari, tak mati-mati. Diancam orang bolak-balik, tak mati-mati. Ibu kalau punya anak, biarkan dia sekolah jauh-jauh. Ini banyak orang anaknya dapat beasiswa, anak kau jadi kuliah, aku takut mati. Dari Banda Aceh, dari Biren terbang ke Mesir, balik tak mati. Dari Medan berangkat tak mati. Ustadz Zaki Habib, mana Habib Zaki? Habib Zaki, ada juga Habib Zaki dari Lombok hadir bersama kita sekarang. Dari Lombok transit Jakarta, datang ke Batam, berangkat ke Mesir, tidak mati, bisa bersama sampai saat ini. Jadi masalah mati ini jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu berani. Berenang tak pandai, pas diajak orang mandi ke laut, memang tak mati tapi setengah mati. Nah, kita ini bersama ini tak lama. Berapa lama kita bersama ini? Sementara malaikat maut datang. Itu lamanya hidup. Apa hidup itu? Sementara malaikat maut datang. Jadi Ustaz Somad memahami hidup itu apa? Saya memahami hidup itu simple aja. Sementara malaikat maut datang, aku keliling-keliling dulu. Kemarin dari Lombok, sekarang ke Kepulauan Riau, habis ini nanti ke Kalimantan Utara, habis itu keliling. Jadi kalau ditanya orang, kenapa lah Ustaz keliling-keliling? Sementara malaikat maut datang. Kalau udah datang dia bisa kita keliling lagi? Kelilinglah kau dia lembar zah tuh.
Sementara dia datang, sibukkan dengan sholat duha. Sementara dia datang, sibukkan dengan tahajud. Sementara dia datang, datanglah ke rumah kawan, jamulah dia makan diundang, jalanlah sama dia, kasihlah dia kain, kasihlah dia jilbab, kasihlah dia telekung, senangkan hatinya, kebersamaan. Jangan nanti setelah dapat kabar dia mati, meninggal, barulah menyesal. Menyesal kali aku Pak Ustaz. Apa gunanya menyesal? Kalau mau menyenangkan hati kawan, sekarang lah. Ibu kalau mau ngasih jilbab, mau ngasih apa sama ibu, kasih sekarang kasih. Jangan nanti pas sudah meninggal, barulah. Begitu dapat kawan meninggal, langsung nyari. Anaknya pun bingung, mak nyari apa? Nyari foto kami waktu pengajian, mau ku upload, mau lingkar merah. Itu rupanya tujuan nasib bergambar, berfoto, supaya meninggal langsung upload ke FB, lingkari merah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fillahu warhamhu, langsung yang bawah. Amin. Apa ini? Kalau memang betul bersama berkawan, datang. Tanya, ada yang menyelenggarakan jenazahnya nih? Tak ada. Aku yang memandikan, aku yang mengkafankan, aku yang akan mengantar. Jangan. Perempuan sebaiknya tidak mengantar, makruh hukumnya, cukup di situ saja. Kenapa perempuan walaupun berkawan, walaupun akrab ibu di sini, ibu hanya memandikan kalau pandai. Kalau tak pandai jangan. Ibu-ibu yang baik-baik, disiramkannya air itu tak langsung disiramkan. Memandikan jenazah bukan disiram begini, disiramkannya ke tangan. Kenapa? Karena airnya akan jatuh ke kulit. Jatuhnya air ke kulit itu pun dia perhatikan. Itulah kalau baik kita. Coba kalau kita tak baik, sombong, angkuh, pamer, flexing, mati kita. Disemprot orang pakai Dorsmir, jambeknya Bruce WC. Kau yang sombong dulu kan, orang baik mati, orang jahat mati, orang kaya mati. Janganlah dendam kalimat. Pada akhirnya yang kita kenang, yang kita ingat adalah kenangan baik. Maka tinggalkanlah kenangan, supaya kalau kita meninggal, kawan kita menangis, puncak dari tangisannya adalah Al-Fatihah, puncak dari tangisannya adalah Allahumma firlahu, puncak dari tangisannya adalah mendoakan kita di tengah malam. Itulah yang kita inginkan. Jangan sampai pas kita mati, si anu meninggal, ya iya alhamdulillah. Muak kali aku kalau disumpul sama dia, cerita harta aja. Bosan kali aku kalau duduk sama dia, cerita kehebatan dia aja. Sejak dia meninggal nih baru agak tenang hatiku sedikit. Tapi insya Allah ibu-ibu ini kan sudah puluhan tahun bisa bersama. Mudah-mudahan yang memisahkan ibu hanya kematian saja, insya Allah. Apakah kalau sudah meninggal satu, hidup satu, alam barzah satu, alam dunia satu, lalu hubungan kita putus? Saya dengan Ustadz Saiful Fajri tidak putus. Buktinya saya ajak semua 100, 200, 300 jemaah membacakan Al-Fatihah untuk almarhum, mengalir pahalanya semua, mengenang kawan baik. Saya pun juga berharap begitu. Kalau dapat kabar saya meninggal, insya Allah sahabat-sahabat saya ini, senior-senior saya ini, pasti akan dibawanya jamaahnya untuk almarhum Ustadz Abdul Somad jangan baca sekarang. Membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal itu pahalanya sampai. Kalau membacakan Al-Fatihah untuk orang hidup itu bertawassul kepada Allah dengan membaca surat Al. Jangan heran nanti kalau ada orang sakit, untuk kesembuhan bapak ini kok dibacakan Al-Fatihah Pak Ustaz? Itu tujuannya bertawassul kepada Allah dengan membaca makanya dibaca ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini, wa kulli niyatin sholihah, semua niat yang baik-baik. Itu semua kebersamaan kita tidak pernah putus. Datang orang berkulit hitam, budak miskin susah, hamba sahaya memeluk Nabi. Kata Nabi, kenapa lah kau peluk aku kuat-kuat? Aku takut nanti tak jumpa dengan engkau, tak bersama dengan engkau di akhirat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita, kasih sayang kita karena Allah Subhanahu. Ustaz, ya. Nanti saya kalau di surga itu jumpa lagi sama suami saya Pak Ustaz.
Iya bu. Alhamdulillah, kata ibu. Rupanya dia ingin tetap bersama dengan suaminya. Bapak-bapak itu pun gitu juga pertanyaan. Ustaz ya, nanti saya kalau di surga itu sama dengan istri saya Pak Ustaz. Iya Pak, lama bapak itu teman. Beda jawaban pertanyaan. Kalau perempuan dibilang, ibu nanti sama bapak. Alhamdulillah Pak Ustaz. Tapi kalau bapak, terus Pak, kenapa bapak teman? Sedang di dunia aja aku tak tahan Pak Ustaz. Kenapa bapak tak tahan? Apa yang menyebabkan bapak tak tahan? Setiap aku mau pergi dikasihnya kain Pak Ustaz, dikasihnya sorban, dikasihnya tasbih, dititipkannya peci. Setiap itu dalam tasku. Selalu ditanyanya, abang udah sholat? Gimana kain? Gimana baju koko? Itu Pak, perempuan yang selalu menanya udah sholat, tinggal di hotel mana, hotel syariah apa tidak, itu bukan istri. Lalu apa? Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah untuk mendampingi bapak. Nanti bapak itu pulang, dia kan orang tua walaupun tak datang kan ikut streaming ini. Nanti dia bilang, pas ibu nanti pulang tengoklah, pasti dia ngomong, engkau adalah bidadari surga. Nah ibu pun pura-pura tak ngaku bidadari. Masa bidadari gemuk Pak? Lalu bapak itu pun pandai pula menjawab, kau memang bidadari tapi diturunkannya di rumah makan. Tak percaya nanti tengoklah pasti. Yang lain boleh diingat, yang ini tak usah diingat. Sakit hati kita. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udah jam 3 rupanya. Rupanya kalau ngomong kita di depan orang yang hatinya bersih itu tak terasa waktu itu berlalu. Jawabannya so sweet. Takwa sudah, kebersamaan sudah, yang terakhir adalah memaafkan. Buya Hamka ini kan di samping ulama dia sastrawan. Dia menulis novel. Ada novelnya Di Bawah Lindungan Ka'bah, ada novelnya Tenggelamnya Kapal Pandarwik. Dituduhlah dia plagiat dari penulis Mesir namanya Al-Manfaluti. Ditulis di harian Lekra punya PKI. Hamka plagiat, Hamka plagiat, Hamka plagiat. Dia diam, tak membalas. Karena memang kita diajarkan dalam kata-kata hikmah, idza nataqas safihu fa khairum min ijabatihi sukutu. Kalau ada orang dungu bodoh mengejek-ejekmu, maka jawabannya adalah kalau kau dicaci maki orang, keluar sumpah serapah kebun binatang dari mulutnya, lalu kau balas, apa beda kau sama dia? Buya Hamka diam. Hari berganti, musim berubah, rezim pun tumbang, PKI pun ikut tumbang. Ketika Buya Hamka sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang seorang perempuan, anak gadis, membawa calon suaminya yang mau masuk Islam. Hanya kencong-kencong lah. Lalu Buya Hamka nanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Buya Hamka, kau siapa? Saya Astuti Buya. Nama perempuan ini Astuti. Terus apa tujuan kemari? Membawa suami saya ini, dia mu'allab, dia mau masuk Islam. Kata ayah saya, kau bawa laki kau calon suami ini belajar agama Islam pada Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Oh, siapa nama ayahmu? Nama ayah saya Pramudia Anantatur, yang dulu memfitnah-fitnah Buya Hamka. Seniman sastrawan PKI yang memfitnah Buya Hamka. Rupanya di akhir hayatnya dia tak mau anak gadisnya nikah dengan tak Islam. Disyaratkannya menantuku mesti masuk Islam,
dan belajar Islamnya kepada Buya Hamka. Dan Hamka mau mengajar anak ini, mau mengajar menantunya ini. Lama saya memenung waktu membaca buku ini, ditulis oleh Irfan Hamka, judul bukunya Ayah. Masih ada bukunya, silakan dapatkan di toko-toko terdekat. Seandainya datanglah orang yang mengejek-ejek saya, haters, yang membuli saya, tiba-tiba dia datang, anaknya datang, kau anak siapa? Aku anak haters. Siapa nama kau? Binti haters. Apa tujuan kau datang? Aku mau belajar agama Islam sama lakiku. Langsung saya pesan, kau cari Ustadz Haruna Hasim. Aku tak sanggup, nanti ku caci maki kau, bengkak udah nantiku. Buya Hamka begitu lapang dadanya bisa memaafkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang kenapa dia profesor doktor padahal tidak sekolah formal, Buya Hamka itu tidak pernah sekolah formal. Datang dia ke Mesir, ceramah sekali langsung dikasih doktor dari Al-Azhar. Ustadz Somad 4 tahun di Mesir, pulang LC. Sakit hati saya ke Buya Hamka. Dia cuma sekali datang presentasi langsung dikasih sama Al-Azhar Kairo doktor. Rahasianya di mana? Hatinya memaafkan orang lain. Mudah-mudahan terutama yang ceramah ini bisa memaafkan orang lain. Ibu sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan Pak Ustadz. Sudah ke rumahnya sampai mati tak mau Pak Ustadz. Ibu sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustadz. Saya kan selalu dengar ceramah Pak Ustadz. Sudah salaman sama dia? Wih, belum memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Siapa itu sifat orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mampu memaafkan orang. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk bisa memaafkan orang lain. Saya kalau disuruh ceramah siap, kalau disuruh tablik akbar insya Allah. Tapi kalau memaafkan orang lain memang agak berat sedikit. Tapi insya Allah kita tetap berusaha karena kita selalu minta maaf sama Allah. Tapi kita berat memaafkan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa meminta maaf dan memaafkan orang lain. Amin ya rabbal